Arnas yang kami kenal sebagai seorang tokoh di kota Semarang ini yang tidak asing lagi bagi kami. Malam hari ini kita berada di makam Kiai Kanjeng di Jalan Worgando Barat nomor 30. Untuk itu harapan Bung Arnas ke depannya dengan adanya budaya ini, apa yang akan disampaikan kira-kira? Bagi saya bahwa belajar budaya, belajar tentang sejarah itu selalu berhubungan kaitannya, walaupun berbeda ya, tapi selalu berkaitan dengan sebuah etika. Kanjeng Slamet mungkin seorang tokoh biasa ya, tapi walaupun beliau itu tokoh masyarakat biasa, tapi ternyata beliau mempunyai sebuah hal yang luar biasa, sebuah karisma yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Bagaimana beliau bisa mempersatukan antara etnis Jawa dan Tionghoa, dan itu bagian dari bentuk pluralisme Ya. Dan bagi saya yang percaya bahwa sisi kemanusiaan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu menjadi hal yang utama dalam kita berkehidupan, menjadi sangat luar biasa. Saat beliau ini bisa kita jadikan sebuah bagian dari sejarah, bagian dari budaya. Ada seorang sosok yang ternyata sangat luar biasa, bisa mempersatukan, mempererat tanpa membeda-bedakan antara etnis maupun agama. Jadi saya pikir malam ini kita tidak hanya bagi saya seorang muslim ya, maksudnya kita menjalankan secara Islam, apapun doanya, insya Allah kalau itu baik tentunya itu menjadi keberkahan buat amin. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bung Arnas. Dan anak-anak muda harus paham. Anak-anak muda, oke, anak-anak muda khususnya yang ada di kota Semarang ini ya. Ya, baik, itu bisa memahami budaya yang sudah sekian puluh tahun yang perlu kita budayakan untuk kedepannya, gitu Bang. Ya, begitu pemirsa, dari kota Semarang, tim Radar Bangsa Jateng DIY Agus Prayitno melaporkan. Mohon beliau didoakan juga intensitas dalam artian insya Allah kalau ada yang muslim di sini didoakan untuk mendoakan beliau, arwah beliau, dan sebetulnya beliau meminta mohon untuk didoakan secara banyak di sana, tapi saya alokasikan ke sini karena pas tepat di makam beliau, itu saja. Jadi jangan menutup kemungkinan untuk mendoakan beliau secara muslim, bagi orang-orang yang muslim, itu saja. Tapi kan ini open ya Mas Adi? Open. Jadi kalau kita ada dua kali acara untuk yang berangkat, itu Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Dan itu kita ada selamatan. Kalau nanti tanggal 29 Juli, kalau di Suro itu tanggal 22 malam 23 Suro, itu kita ada, dia ibaratnya ulang tahunnya dia. Dia. Saya nggak tahu kok kenapa bisa tanggal 22 malam 23 Suro. Saya kurang tahu karena itu saya hanya ngurusin orang tua. Di situ setiap tanggal 22 Suro, tanggal 22 malam 23 Suro itu kita akan lebih besar daripada Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang muslim boleh ikut untuk mengaminkan doa saya, karena sejatinya beliau itu seorang muslim, dan menurut saya tanda kutip jarang sekali untuk beliau didoakan secara muslim. Saya mohon untuk bisa mengikuti apa yang nanti saya bacakan, jadi mengaminkan juga. Bismillah. Assalamualaikum ya Pak. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين. Yang ini 8 orang waktu kegiatan kira budaya kayak acara Tinggu yang jalan dari Gang Lombok sampai ke Gunung Batu. Ini 8 orang kali ini 4 orang. 8 orang, ini 4 orang. Ini sebutannya Kio. Luar biasa. Kio itu Andi. bahasa Mandarin. Kio. Bisa mohon izin setelah kita wawancara ya. Nanti Monggo Mas. ya. Oh ini makamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng selamat deh. yes, ini makamnya. Tak tunggak deh. Entuk deh. Iya Pak. Assalamualaikum. Bi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Mas Armas dan juga para tokoh-tokoh yang ada di Kiai Kanjeng malam hari ini yang hadir. Sesuai yang disampaikan oleh Gus Dinong, sahabat saya lahir asli di kota Semarang dan 55 tahun yang lalu saya lahir di Jalan Wodgandul ini. Saya asli penduduk sini. Ya, dari engkong kami, mbah kami, engkong kami, kalau masyarakat Wodgandul, Gabahan, Seong, Sukolilo pasti kenal semua. Saya adalah keturunan dari engkong Tan Leong Hin. Rumah saya ada di Wodgandul Pasar 207, 208, 209, 209A. Pertanyaan dari Gus Dinong untuk adanya makam di tempat ini, kami memang mendengar sudah sejak lama. Kami mendengar, bahkan saya sempat masuk dahulu di dalam tempat ini. Saya menyaksikan sendiri waktu itu. Jadi saya bangga menjadi warga Kota Semarang, khususnya penduduk asli Wodgandul ini, karena yang disampaikan oleh Gus Dinong tadi di awal, walaupun kami berbeda-beda, ini yang kami suka. Kami berbagai macam etnis, kami berbagai macam kepercayaan, tapi kami semua tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itu sejarah yang kami tahu sekilas Wodgandul, Gabahan, Seong, Sukolilo, karena saya penduduk asli di wilayah Semarang Tengah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah mau hadir di sini untuk ikut ngobrol-ngobrol. Saya termasuk yang cukup lama hadir di sini ya. Mungkin saya sejak tahun 80-an lah. Saya sudah datang sini, sembahyang di sini sampai hari ini, gitu ceritanya Pak. Nah, sekilas apa yang saya tahu mengenai Eyang Kanjeng Slamet, ya dulu ceritanya dari papahnya Hadi itu, Eyang itu hidup di masa Cheng Ho datang ke sini. Nah, karena Eyang itu dulu punya peternakan kuda di area sini, maka waktu Cheng Ho datang dia nyediain kudanya untuk Cheng Ho, dia jalan kan dia perlu kuda.
Nah itu Eyang yang siapin kudanya gitu, sehingga terjalin satu persahabatan dengan Ceko. Itu ceritanya gitu Pak. Nah waktu zaman ayahnya Hadi itu kita kan sering sembahyang. Nah kebetulan ayah Hadi kan bisa komunikasi dengan Eyang. Di saat itu banyak hal yang dihasilkan, banyak hal yang yang terjadi. Suatu contoh ya, beberapa orang yang sakit itu ya cukup banyak juga, bahkan ada yang sakit kanker itu sembuh di sini gitu. Nah sehingga akhirnya di sini banyak untuk ya ada problem datang tanya gimana caranya, ada sakit datang tanya gitu, yang pada dasarnya hampir semua itu teratasi lah gitu. Nah sekarang dengan ayahnya Hadi sudah nggak ada, kita ingin terus mempertahankan inilah, jangan sampai hal ini hilang gitu. Peneliti, ada 6 kota besar yang saya teliti, kebetulan hampir semuanya kota-kota pelabuhan. Ada Medan, Surabaya, Tangerang sendiri, kemudian Semarang. Nah ini agak teoritis ya. Monggo kalau yang mau ngantuk monggo. Jadi Semarang itu justru sangat beruntung kalau menurut saya. Satu, dia kosmopolitan. Kosmopolitan maksudnya apa? Tidak karu-karuan. Jadi semua budaya campur aduk, tidak karu-karuan. Dan itu justru karena kita beruntung. Jauh dari kebudayaan keraton dan budaya feodalnya, di mana orang itu punya kasta, yang ini bangsawan dan yang ini rakyat kebanyakan, tapi juga jauh dari Jakarta. Lampu wasiatnya malu. Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andaikan Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya, amplop-amplop di negeri amplop, mengatur dengan teratur. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur. Hal-hal yang teratur menjadi tak teratur. Memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop-amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop-amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli. Orang alim bisa nafsu. Orang sakti bisa mati. Di negeri amplop, amplop-amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Gusmus, kusir diperkusir. Ejikibir, lajulah kuda, lajulah. Hari telah siang, bergegaslah. Terobos jalanan sampai tujuan. Kujanjikan dedak rumput-rumputan. Tersaji hidangan, kau lahapkan. Ejikibir.
Janganlah tengok-tengok belakang. Pun ojeh orang-orang seberang. Muatan menggunung kita antarkan. Yang mula kereta harus diperjuangkan. Majulah. Janganlah pikir macam-macam. Pun tangis orang-orang pinggiran. Indahkan hari penuh kepentingan. Semaikan semangat kemunafikan. Pantang mundur. Majulah. Stop. Salahkah arah? Adakah kita berulah? Mengapa untung hanya sebelah? Agung Pati Dusa Semarang. Gunung Beni temanku paling bandel nih, tapi paling saya sayang dia. Terus Mas Arnas, Pak Eri, dan ini teman saya, ini saya import dari Jakarta. Beliau ini nanti mungkin akan menjelaskan tentang kota Semarang secara filsafat. Dia kuliah filsafat, kalau saya ahli firasat. Jadi kalau bicara sesuai judulnya menyisir sejarah panjang pinggir Semarang ya, dan dinamika kulturasi budaya, sebenarnya agak susah jika kita bicara sejarah budaya dengan yang namanya Kanjeng Slamet. Jujur, tidak ada satu sumber primer pun yang menyebut beliau. Maklum, karena memang untuk rekan-rekan semua, untuk tamu-tamu undangan yang udah bersedia hadir di acara Sarasiat Budaya. Perkenalkan, nama saya Beni, saya asli Semarang, cuma saya dari 2002 sudah pindah ke kota Surabaya. Jadi awal saya mengenal tempat ibadah Eyang Kanjeng Slamet ini sejak saya kelas 1 SMA. Jadi mungkin sekitar 25 tahun lebih ya, 25 tahun yang lalu. Awal saya beribadah di sini sebagai pengangkat tandu. Jadi sedikit bercerita, kalau kita ada acara kita sebut jityu, yang diartikan dewa kita ini keluar dari kuil untuk mendatangi acara kuil lain, itu kita biasa membawa tandu yang ada yang digotong 4 orang, ada yang digotong 8 orang. Itu awal saya beribadah di sini. Pak kami, harapan atur ide segar bisa menambahkan dinamika serta kasanah berpikir tentang budaya pembauran di wilayah kami, kawasan pecinan. Hanya itu yang kami sampaikan, semoga bisa menambah tali persaudaraan antara kami dan tamu yang hadir malam hari ini. Terima kasih. Ya, Mas Arnas Agung Andra Asmara sudah tidak perlu saya kenalkan, mungkin teman-teman di sini sudah kenal, kecuali Agung Wibowo, ya. Ini juga seorang penyair. Dan di sini ada beberapa teman-teman yang peduli dengan konsep yang ada di benak masing-masing. Bicara tentang multi etnik
atau yang melahirkan multikultural dari beberapa hal yang bisa menyatukan dengan bahasa pembahuan. Dan malam hari ini kita akan berdiskusikan atau seberapa banyak sih sebenarnya pendapat-pendapat atau sudut pandang ketika bicara tentang multi etnik antara perpaduan Jawa dan Tionghoa.